Dia membuat wanita itu sebagai jebakan tipu dayanya yang indah, dengan hiasan dan tampilan yang membuat mata tertarik. Hingga akhirnya hal terlarang itu pun terjadi. Si ahli ibadah mulai menyentuh kaki dan area rumput liar dan pegunungan perempuan itu. Dia tak mampu lagi membendung hasrat hawa nafsunya yang lama terkekang. Si ahli ibadah menjajaki perempuan tersebut dan membuatnya sampai hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang paling tekun dalam beribadah. Pada masa itu hidup juga 3 lelaki bersaudara yang mempunyai 1 orang saudara perempuan. Ketiga bersaudara tersebut hendak berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka akan menitipkan saudara perempuannya. Mereka harus menemukan orang terpercaya sebagai tempat menitipkan sementara saudara perempuannya ketika mereka sedang pergi. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk meninggalkan saudara perempuan mereka pada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dialah orang yang dipercaya oleh mereka. Lalu mereka mendatangi ahli ibadah tersebut dan memintanya agar mereka diperkenankan untuk menitipkan saudara perempuan mereka sehingga saudara perempuan mereka berada dalam pengawasan si ahli ibadah sampai mereka kembali dari perjalanan. Awalnya, si ahli ibadah menolak permintaan tersebut sambil memohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mereka dan dari saudara perempuan mereka. Tetapi mereka pun terus mendesak hingga akhirnya si ahli ibadah menuruti keinginan mereka dan menerima permintaan mereka. Dia berkata kepada mereka, "Tempatkanlah saudara perempuanmu di rumah dekat tempat ibadahku." Lantas mereka menempatkan saudara perempuan mereka di rumah tersebut, kemudian mereka pergi meninggalkannya. Maka perempuan tersebut tinggal bersama si ahli ibadah tersebut selama beberapa waktu. Si ahli ibadah selalu turun dari tempat ibadahnya untuk membawakan makanan. Kemudian dia memanggil perempuan tersebut, lalu si perempuan keluar dari dalam rumah untuk mengambil makanan yang dihidangkan kepadanya. Dari sinilah tipu muslihat iblis mulai dilakukan kepada ahli ibadah ini. Iblis mulai menebarkan tipu dayanya, seolah-olah senantiasa memberi motivasi kepada ahli ibadah untuk berbuat kebaikan. Iblis membisikkan rasa keberatan kepada ahli ibadah jika perempuan tersebut keluar dari rumahnya di siang hari dan menakut-nakutinya jangan sampai ada seorang pun yang melihat perempuan tersebut. Akhirnya, upaya bujuk rayu iblis berhasil. Si ahli ibadah mengunci perempuan tersebut di dalam kamar itu. Iblis berbisik kepadanya, "Seandainya engkau mau datang membawa makanan untuknya dan engkau letakkan di pintu rumah yang ditinggali perempuan tersebut, niscaya engkau mendapat pahala yang besar." Iblis pun terus-menerus membisiki hal tersebut, hingga akhirnya dia berjalan ke tempat perempuan tersebut dengan membawa makanan serta meletakkannya di pintu rumah tanpa mengajak bicara perempuan tersebut. Si ahli ibadah melakukan hal ini selama beberapa waktu. Iblis pun datang lagi untuk memperdaya si ahli ibadah. "Seandainya kamu mau berbicara dan mengobrol dengan perempuan tersebut, maka pasti dia merasa terhibur dengan obrolanmu lantaran dia sedang kesepian." Demikianlah iblis senantiasa melakukan tipu dayanya, hingga akhirnya si ahli ibadah mau berbincang-bincang dengan perempuan tersebut dalam beberapa waktu. Si ahli ibadah itu pun selalu memandangi perempuan tersebut dari atas tempat ibadahnya. Pada saat itu, dirinya belum terpikir untuk melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Namun, iblis tidak pernah bosan menggoda sang ahli ibadah tersebut. Hingga akhirnya iblis berhasil membuat si ahli ibadah turun dan duduk di depan pintu tempat ibadahnya untuk berbicara dengan perempuan tersebut. Perempuan tersebut keluar dari rumah sehingga dia duduk di pintu rumah. Mereka berdua pun melakukan hal ini selama beberapa waktu. Pelan tapi pasti, bisikan dan godaan iblis mampu membuat ahli ibadah itu tidak fokus dan mulai berani masuk ke dalam kamar perempuan tersebut. Iblis selalu datang dengan bisikan balutan kebajikan
halus dan tidak nyata dengan 1001 alasan, mampu menggoyahkan iman sang ahli ibadah yang tadinya hanya fokus melakukan ibadah, sekarang mulai bercabang ke arah hal berbau maksiat. Iblis berbisik, andai saja kamu mau masuk ke dalam rumah perempuan tersebut, lalu kamu berbincang-bincang dengannya dan kamu tidak membiarkan dirinya menampakkan wajahnya kepada seorang pun, niscaya hal tersebut lebih baik bagimu. Begitu kira-kira bisikan iblis yang diperdengarkan kepada ahli ibadah itu. Hingga akhirnya dia pun masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan perempuan tersebut seharian penuh. Ketika waktu siang telah berlalu, dia kembali naik ke tempat ibadahnya. Tak lama berselang, iblis mulai mengubah strateginya dalam menggoda ahli ibadah itu. Dia mulai menghiasi penampilan perempuan tersebut dalam pandangan si ahli ibadah. Dia membuat wanita itu sebagai jebakan tipu dayanya yang indah, dengan hiasan dan tampilan yang membuat mata tertarik. Hingga akhirnya hal terlarang itu pun terjadi. Si ahli ibadah mulai menyentuh kaki dan area rumput liar dan pegunungan perempuan itu. Dia tak mampu lagi membendung hasrat hawa nafsunya yang lama terkekang. Si ahli ibadah menjajaki perempuan tersebut dan membuatnya sampai hamil. Tak lama berselang, perempuan itu melahirkan seorang anak dari hasil pertempuran terlarang itu. Ketika misinya sudah berhasil, godaan iblis ternyata tidak berhenti sampai di sini. Dia berkata kepada ahli ibadah itu, "Bagaimana pendapatmu jika saudara lelaki perempuan ini datang, sementara saudara perempuannya melahirkan anak darimu? Apa yang akan kamu perbuat? Pastilah kejahatanmu akan terungkap atau mereka akan membuka keburukanmu. Oleh karena itu, datangi anak itu, lenyapkan dia, lalu kuburkanlah di tempat yang jauh. Sungguh, si perempuan akan tutup mulut karena dia juga takut saudara-saudaranya tahu apa yang telah engkau perbuat terhadapnya." Bujuk rayu iblis semakin masuk akal dan mulai menghanyutkan ke dalam dosa yang semakin besar. Lantas si ahli ibadah melakukannya kembali tanpa berpikir panjang, hatinya sudah kalap dan dipenuhi kegelapan. Dia pun kemudian melenyapkan anak tersebut. Selanjutnya, iblis membisiki lagi, "Apakah kamu yakin perempuan tersebut tidak memberitahu pada kakak lelakinya atas apa yang telah engkau perbuat terhadapnya dan perbuatanmu yang telah membunuh anaknya? Maka tangkap perempuan tersebut, lalu lenyapkan saja dia, dan kuburkan bersama dengan anaknya." Akhirnya, dengan penuh kebingungan dan ketakutan lelaki itu melenyapkan wanita tersebut dan menceburkannya ke dalam lubang beserta anaknya, menutupi keduanya dengan batu besar dan meratakan tanahnya. Hingga akhirnya saudara-saudara perempuan tersebut pulang dari medan perang. Mereka mendatangi si ahli ibadah dan menanyakan perihal saudara perempuannya. Si ahli ibadah memberitahukan kepada mereka bahwa perempuan tersebut telah meninggal. Dia pun berdoa agar perempuan tersebut mendapat rahmat. Dia berkata dengan penuh kepalsuan, "Dia adalah wanita yang baik hati. Saya ikut merasa kehilangan." Ketika malam telah menjadi gelap di kota tersebut, para penduduk mulai terlelap dalam pembaringannya. Iblis mendatangi kedua orang saudara lelaki perempuan tersebut di dalam mimpinya dengan menjelma sebagai seorang musafir. Awalnya, iblis mendatangi saudara paling tua. Iblis bertanya kepadanya tentang saudara perempuannya. Dia pun menceritakan sebagaimana yang dikatakan oleh si ahli ibadah tentang kematiannya, tentang ahli ibadah yang mendoakannya agar mendapat rahmat, dan menunjukkan di mana lokasi kuburan saudara perempuannya tersebut. Lantas iblis pun berkata padanya, "Si ahli ibadah tidak berkata jujur kepada kalian tentang saudara perempuan kalian. Sungguh, si ahli ibadah telah menghamili saudara perempuanmu, sehingga dia melahirkan seorang anak. Lalu si ahli ibadah melenyapkannya. Lokasi kuburnya ada di lubang yang digalinya di belakang pintu rumah yang ditempati oleh saudara perempuan kalian. Oleh karena itu, pergilah dan buktikan saja omonganku." Lantas, iblis melakukan hal yang sama dengan saudaranya yang lain. Ketika kemudian mereka bangun tidur, mereka pun heran akan mimpi yang dialami oleh mereka berdua. Mereka berkata satu sama lain, "Sungguh, tadi malam saya bermimpi aneh.
Mereka pun saling menceritakan tentang mimpi mereka. Saudara paling tua berpendapat, ini hanya bunga tidur. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Biarkan saja. Sedangkan saudara paling kecil berpendapat, demi Allah, aku tidak akan melewatkan begitu saja sehingga aku mendatangi tempat tersebut dan aku melihatnya sendiri. Akhirnya mereka semua berangkat ke rumah yang pernah ditempati saudara perempuan mereka. Mereka membuka pintu dan mencari lokasi yang dijelaskan oleh iblis kepada mereka di dalam mimpi. Dan ternyata mereka menemukan saudara perempuan mereka bersama anaknya di dalam lubang, dalam keadaan sebagaimana yang dikatakan iblis kepada mereka. Lantas mereka meminta penjelasan kepada si ahli ibadah mengenai hal tersebut. Si ahli ibadah pun membenarkan perkataan iblis tentang apa yang telah dia perbuat terhadap keduanya. Selanjutnya, mereka mengadukan kasus ini kepada raja. Mereka pun menyeret si ahli ibadah dari tempat ibadahnya dan diajukan agar disalib. Ketika mereka telah mengikatnya pada tiang untuk dieksekusi, iblis mendatanginya dan berkata, "Saya adalah temanmu yang telah membujukmu dengan perempuan yang telah engkau hamili dan engkau lenyapkan beserta anaknya. Jika sekarang kamu mau menurutiku dan engkau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya saya akan menyelamatkanmu dari keadaanmu sekarang ini." Si ahli ibadah pun menuruti perintah iblis untuk ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa sudah tidak ada pilihan dalam hidupnya. Ketika dia telah kufur terhadap Allah, iblis pun berlari meninggalkannya. Akhirnya mereka menyalibnya dan melenyapkannya. Dia meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan yang sangat buruk, menyekutukan Allah setelah melakukan banyak sekali dosa besar sebelumnya. Semuanya hanya karena dia mendengarkan bujuk rayu iblis laknatullah. Dari cerita di atas dapat kita ambil penting bahwa jangan sekali-kali bermain-main dengan bujuk rayu dan bisikan iblis. Iblis adalah musuh yang nyata dalam kehidupan manusia dan selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa kembali dalam kisah menarik lainnya. Jangan lupa dukung terus channel kesayangan kalian ini dengan subscribe, like, dan share ke teman kalian yang lain, sebagai bentuk amal jariyah dalam menyebarkan cerita kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.